Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga malam ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan di dalam hadis Muslim rahimahullahu taala, man shallal Isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subh fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya fi jamaah, secara berjamaah atau dalam berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya sama dengan seperti sholat separuh malam. Artinya separuh dalam satu malam itu, separuhnya dia melaksanakan ibadah sholat. Itulah pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah. Semoga yang tadi yang sudah kita laksanakan mendapat pahala yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun materi pada malam hari ini adalah mencapai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar artinya adalah malam penuh keagungan. Al-Qadar, Lailah arti maknanya malam, Al-Qadar maknanya agung atau mulia. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar dengan makna agung atau kemuliaan. Wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keagungan Allah atau dengan sebenar-benar kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makna Al-Qadar adalah mulia, malam yang penuh mulia. Malam Lailatul Qadar ini ya banyak diceritakan kemuliaannya, keutamaannya terdapat di dalam surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar yaitu dengan menurunkan kitab suci Al-Qur'an, yang mana di dalamnya hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang mana Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia. Merupakan petunjuk bagi manusia, merupakan pembeda yang mana yang hak ya dan yang mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan suci Ramadan dengan mulianya malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa ma adraka
Nah, kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab wa ma adraka, ini berarti benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, ya, memberitahu kemuliaan yang ada di dalam berita tersebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Nah, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selain Al-Qur'an diturunkan pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala orang yang melaksanakan ibadah malam Lailatul Qadar itu sama dengan pahala 1000 bulan melaksanakan ibadah. Jadi pahala orang yang melaksanakan satu malam Lailatul Qadar saja pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Mungkin kalau dihitung ya sekitar 83 tahun atau lebih. Nah, jadi itu malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga barang siapa hambanya yang melaksanakan ibadah pada malam tersebut, maka dia sama dengan beribadah sekitar 80-an tahun lebih. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan ibadah pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Karena siapa tahu barangkali di antara salah satu malam di bulan suci Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selain lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaika. Pada malam itu malaikat turun, warruh, para malaikat turun, warruh, dan malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat banyak yang turun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian malaikat apa lagi yang turun? Malaikat Jibril, warruh. Malaikat Jibril ini adalah penghulu daripada semua malaikat. Penghulu daripada semua nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penghulu daripada semua malaikat adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaika, malaikat pada turun, warruh, dan malaikat Jibril juga turun. Fiha bi'ilni rabbihim min kulli amr, yang mana di dalam malam tersebut dengan izin Tuhan, dengan izin Tuhanmu, dengan izin Tuhan mereka para malaikat menyelesaikan semua perkara. Jadi pada malam tersebut para malaikat menyelesaikan semua perkara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara apa yang dikerjakan oleh malaikat? Nah, Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar akan menentukan nasib umat manusia. Di malam Lailatul Qadar, ya, dikatakan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan-urusan yang penuh hikmah. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara-perkara manusia, yaitu mulai dari perkara umur, ya, kemudian takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tahun itu, dalam tahun berikutnya. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar juga Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikatnya menyelesaikan perkara urusan-urusan manusia, yaitu baik mengenai takdir, ya, kemudian rezeki, kemudian umur, ya, jodoh, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala selesaikan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, maka pada malam itu malam yang penuh dengan keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Artinya sampai masuk waktu subuh.
sampai masuk waktu subuh, ya, dari mulai malam dari mulai sholat maghrib, ya, sampai masuk waktu subuh penuh dengan keselamatan pada malam itu. Sebahagian ulama mengatakan penuh dengan keselamatan, maknanya di sini adalah para syaitan tidak bisa mengganggu manusia. Para syaitan dan golongan-golongannya tidak bisa mengganggu manusia pada malam tersebut, ya, karena malam tersebut turun malaikat. Malaikat berbondong-bondong turun pada malam tersebut, sehingga syaitan, ya, iblis, jin dan lain-lain sebagainya tidak bisa mengganggu manusia pada malam itu. Nah, ini keberkahan malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keberkahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari malam Lailatul Qadar? Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga pendapat, ya, aqwal ulama mengenai malam-malam Lailatul Qadar. Beberapa pendapat ulama, ya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, kemudian Imam Ibnu Katsir dan lain-lain, dan imam-imam yang lain ada yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-17 Ramadan. Karena malam turunnya Al-Qur'an, malam nuzulul Qur'an itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Nah, akan tetapi ada juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Ya, salah satunya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taharraw Lailatul Qadar fil ashri minal awakhir min Ramadan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Taharraw Lailatul Qadar." Carilah, ya, giatlah dalam mencari malam Lailatul Qadar Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, Rasulullah mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, akhir dari ke-10 bulan Ramadan, ya, ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sibuk mencari malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, karena banyaknya fadilah-fadilah di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashri al awakhir min Ramadan." Taharraw Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada malam-malam ganjil yang terdapat di dalam ashril awakhir, 10 hari terakhir min Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Nah, jadi ada yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, dan ada juga yang mengatakan malam-malam sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti Imam Syafi'i mengatakan bahkan pada malam 17 Ramadan, karena malam 17 Ramadan adalah nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan di dalam kitab Al-Muwatta, ya, bahwasanya man syahida Lailatul Qadar yakni fi jamaah faqad akhadha bihadhihi minha. Jadi barang siapa yang menyaksikan atau melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yaitu melaksanakan ibadah secara berjamaah, ini maksudnya adalah melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, faqad akhadha bihadhihi minha, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar, telah menghidupkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Nah, ini perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama
qama nisfal lail. Nah, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, maka dia akan seolah-olah melaksanakan sholat separuh malam. Nah, karena melaksanakan sholat separuh malam di sini, ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia juga termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, semoga kita mendapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah dan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Rasulullah SAW juga mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat malam, ya, atau melaksanakan ibadah menghidupkan qiyamul lail, melaksanakan ibadah pada malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini fadilah orang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, begitu juga dengan sholat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk dari bagian yang diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk memiliki kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.